Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan session classification ya, atau klasifikasi dalam NN model. Sebelumnya, nama saya Bagus Hendra dengan 230631320. Ya, masih dalam tema temperatur baterai. Di sini kita apa namanya? eh, Membuat satu pemodelan di mana datum time, temperatur ambien, heat generation pada baterai itu sendiri itu akan menghasilkan temperatur baterai itu sendiri ya. Ini di session sebelumnya, kemudian di session selanjutnya ya kita buat klasifikasi. Tentunya klasifikasi ini harus membuat ya inputan dan target juga ya, targetnya berupa angka juga, walaupun nanti hasilnya adalah berupa outputnya klasifikasi, namun tetap inputnya kita buat satu pemodelan angka. Di sini kita klasifikasikan ya, kita buat kelas ya, baterai ini ada beberapa paper ya menyebutkan bahwa temperatur baterai itu optimum di range temperatur 15 sampai 35 derajat Celcius. Setelah itu meningkat ya, dan terjadi thermal runaway yang kondisinya ini adalah kondisi yang tidak kita inginkan, yaitu kondisi peningkatan temperatur secara tidak terkendali ya pada suatu baterai. Nah, bisa saja kita buat klasifikasi berdasarkan range temperatur baterai ini gitu. Nah, di sini kita coba satu contoh ya, di mana kalau dalam Excel ya, kalau Excel ini adalah aman ya. Aman ini adalah ketika kondisinya di bawah 30, di bawah 35 adalah siaga, di atas 35 adalah waspada ya. Nah, akan muncul waspada dalam artian hati-hati akan mencapai thermal runaway ya kondisinya. Potensi akan menyebabkan thermal runaway. Nah, ini contoh saja ya, aman, siaga, dan waspada. Terus saja kita buat semacam ya, kalau dibilang bilangan biner ya. Ini artinya 100, kosong adalah aman, kemudian 010 siaga, dan 001 ada waspada. Ini seperti biasa ya, ini if ketika aman, ini 10, kita buat seperti ini siaga. Kalau siaga ini adalah 1, kalau bukan siaga itu 0. Kemudian waspada ini adalah ketika waspada 1, ketika setelah waspada 0 kita buat seperti ini ya, 1001, 100 untuk aman, dan untuk siaga tadi ya 010, waspada 001. Jadi angka ini yang kita butuhkan dalam target dalam pas di webtab nanti. Oke, oke. Langsung aja kita ke MATLAB-nya. Ini kita buat workspace ya. Kita eh, buat baru ya, file baru. Kita pakai eh, workspace, kita buat input ya, input. Di mana input ini adalah temperatur baterai, sorry, input ya. Kemudian input ini kita double klik, kemudian kita eh, upload ya, upload ke dalam data dari Excel tadi, kita upload ke dalam input tadi. Di mana input ini berupa charging time, temperatur ambient, heat generation pada baterai itu sendiri, hingga baterai ini kita masuk ke dalam uh, inputan. Kita copy saja ke workspace ini. Jangan lupa kita ubah ke dalam vektor, artinya kita arah ke kolom, di mana sini ada feature transpose ya. Lihat sini ada feature transpose, otomatis kita ubah ke dalam bentuk eh, kolom ke kanan ya, memajang ke kanan. Kemudian kita input lagi suatu target ya. Target, target ini yang tadi ya, bilangan yang kita buat ya, kode ya, yang tadi waspada, siaga, dan aman ya. Kita copy nilai bilangannya ya ini. Kemudian kita upload ke workspace sebagai target. Target workspace, kita udah ke target, klik, kita paste. Jangan lupa kita transpose ya. Kemudian setelah itu kita coba masuk ke NN-nya ya, NN start ya. Di sini sintaknya
muncul. eh Mohon ditunggu ya loading ya. Nah, nah, untuk klasifikasi kita pilih pattern recognition ya. Kalau yang sebelumnya regression kita pakai fitting. Oke, kita klik pattern recognition-nya ya. Mohon ditunggu. Oh, sudah muncul. Kita masih loading ya, teman-teman, masih loading. Nah, di sini kita import data ya. Pilih yang ini ya, yang workspace ya. Nah, kita tunggu saja. Nah, sini ada predictor, itu adalah input, kita ganti input. Ini responnya kita target, kemudian kita oke. Nah, di sini kita evaluasi ya setelah data di input, kemudian kita masukkan dalam satu eh, model, kita training, kita klik train. Oke, kemudian kita cek ya hasil trainingnya dalam bentuk Confucius matrix-nya. Artinya eh, nanti apakah akurasi untuk model ini memiliki akurasi tinggal tidak ya. Kita cek ya. Oke. Nah, ini ada bentuk seperti ini ya, di mana sini ada training ya, training, validation, kemudian ada testing dan gabungannya. Nah, di sini kita lihat ya gabungan dulu aja ya untuk melihat secara overall bahwa prediksi untuk kelas satu ya, kelas satu ya, ini benar sebanyak 447 data atau 14,3% ya untuk kelas satu. Kemudian kelas 2 ini 1.555 ya, ini 50% ya, hampir 50 atau 49,9%, di mana kesalahan ke kelas ya, ke kelas satu ya, ada satu satu ya, walaupun kecil ya, 0,0 sekian persen ya kelas satu. Kemudian untuk kelas 3 prediksi ini benar sebesar 1.101 atau terbentuk 35,3% ya, atau ada kesalahan ya sedikit ya, walaupun 0,2% di kelas 2 gitu. Jadi ini artinya ketika Anda lihat ada apa namanya, berlaku tepat atau miring ya, diagonal hijau ini adalah menandakan step method menunjukkan jumlah dan presentasi data yang benar, atau diagonal hijau. Ya, selain diagonal hijau ini ada data yang salah ya. Walaupun kita lihat hasilnya masih kecil ya, yang salah ini 0 sekian persen, 0,2%. Artinya apa? Secara keseluruhan, confusion metric ini menunjukkan bahwa model kita bekerja sangat baik dalam tugas klasifikasi dengan sedikit kesalahan dan konsisten di seluruh data gitu. Oke, itu saja untuk klasifikasi. Next session kita jelaskan akan insya Allah ya, kita coba testingnya untuk untuk bagian yang lain. Itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.